Halo semuanya, saya Windy Hastasasi, saya Eksekutif Prinsipal untuk Sekolah Cika Lebak Bulus. Jika tadi pertanyaannya terkait dengan bidang pendidikan, mungkin selain di Cikal, saya juga beberapa tahun ke belakang membantu Kemendikbud untuk menyusun kurikulum bahasa Inggris di kurikulum Merdeka. Kemudian juga saya salah satu tim penyusun untuk panduan penyusunan kurikulum operasional sekolah. Dan karena memang saya membantu untuk menyusun kurikulum bahasa Inggris untuk kurikulum Merdeka, saya juga membantu untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru di beberapa daerah yang memang sudah menjalankan kurikulum Merdeka. Kalau kita bicara pendidikan yang berkualitas, pasti banyak kita yang berpikir itu hanya tentang ini ya, sarana prasarana atau gedungnya harus bagus, kemudian fasilitasnya lengkap gitu ya. Tapi sebenarnya pendidikan yang berkualitas itu sebenarnya ada di dalam ruang kelas. Maksudnya adalah bagaimana sebenarnya guru itu bisa mengajar murid-muridnya supaya menjadi pemikir yang kritis, supaya juga bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Karena kan kalau kita mengajar gitu ya, kita mengajar murid-murid ini buat menyelesaikan persoalan yang ada saat ini, dan juga nanti di masa depan. Kita nggak tahu tuh di masa depan nanti persoalannya seperti apa. Jadi penting sekali, selain tentu saja fasilitas juga pastinya mendukung ya untuk pendidikan berkualitas, tapi yang pasti adalah bagaimana sih gurunya itu bisa membantu gitu ya murid-muridnya supaya jadi pembelajar sepanjang hayat, supaya juga jadi pemikir yang kritis, supaya juga bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Sehingga gurunya pun juga harus menunjukkan bahwa gurunya pun juga mau belajar terus gitu. Itu pasti pendidikan berkualitas tuh nggak mungkin terjadi kalau gurunya tuh merasa bahwa oh ya udah sudah cukup nih apa yang dilakukan saat ini gitu ya, saya nggak perlu lebih bagus lagi. Nah itu akan sulit tuh kita untuk mencapai ke pendidikan yang berkualitas. Nah kalau bicara tentang standar gitu ya, kalau di Indonesia sendiri gitu ya, standarnya pasti dari akreditasi gitu ya, akreditasi nasional. Memang standar itu tuh secara ideal gitu ya pasti perlu dipenuhi supaya kita bisa memastikan murid-murid itu dapat dukungan yang baik gitu ya. Misalnya contohnya dari fasilitas yang diperlukan oleh murid-murid itu tersedia, kemudian juga kompetensi dari gurunya juga memang mumpuni untuk bisa membantu murid-murid untuk bisa mencapai kompetensi. Tapi sebetulnya banyak kok di mana ya, faktanya gitu ya, akreditasi itu just another checklist. Jadi banyak sekolah-sekolah yang memang menyiapkan dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak terjadi di kelasnya, di kelas yang sesungguhnya gitu ya. Misalnya menyatakan bahwa muridnya itu ada komunikasi dua arah di kelas, kemudian pembelajarannya interaktif dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya sehari-harinya mungkin tidak seperti itu gitu ya. Jadi yang penting sekali memang betul standar itu untuk memastikan, itu upaya pemerintah ya untuk memastikan memang sekolah-sekolah tuh ada acuannya gitu ya. Oh kalau mau punya sekolah yang baik tuh ini standarnya gitu ya. Tapi tentu saja yang benar-benar terjadi itu adalah yang di kelas sehari-hari gitu. Dan yang kita harapkan adalah sekolah dan juga guru gitu ya emang benar-benar menjalankan itu di kesehariannya, bukan cuma pada saat kunjungan akreditasi aja gitu. Yang pasti tantangan yang menurut saya yang terbesar itu adalah kualitas guru yang tidak merata gitu ya. Mungkin kalau Bu Windy bicara di sini, Bu Windy tuh tidak bisa menunjukkan data
yang sifatnya kuantitatif gitu ya, karena kan Bu Windy bukan pemegang kebijakan dan juga bukan orang pemerintahan, jadi mungkin apa yang Bu Windy sampaikan saat ini itu adalah hasil interaksi dari apa yang sudah dilakukan selama ini, misalnya memberikan pelatihan ke beberapa sekolah, kemudian di Jakarta Selatan sendiri Bu Windy pernah dimintai tolong oleh pengawas untuk memberikan pelatihan juga gitu ya. Dari yang Bu Windy lihat gitu ya, kalau dari segi fasilitas, sekolah negeri itu sekarang fasilitasnya sudah bagus-bagus loh Miro, gitu ya. Maksudnya kalau dari segi infrastruktur, gedungnya sudah layak, kamar mandinya sudah bersih, gitu ya. Terus mereka punya proyektor di kelas, gitu ya. Bahkan beberapa sekolah negeri itu ada AC-nya juga, gitu. Jadi kalau dari segi kayak kenyamanan, gitu ya, kemudian juga kebersihan tuh sudah banyak sekolah negeri yang sebetulnya sudah cukup baik di situ gitu ya. Nah justru beberapa sekolah swasta tuh yang mungkin masih membutuhkan bantuan dari pemerintah itu yang seringkali secara fasilitas memang belum cukup baik gitu ya. Mungkin bedakan sama Cikal ya yang memang fasilitasnya sudah sangat baik. Ada beberapa sekolah swasta lainnya tuh yang kurang baik gitu ya fasilitas. Nah tapi yang masih menjadi persoalan itu adalah kualitas dari guru gitu ya. Kalau Bu Windy berinteraksi beberapa gitu ya, banyak guru-guru yang memang merasa enggan gitu ya untuk belajar lagi. Jadi misalnya kemarin itu waktu kurikulum Merdeka dijadikan kurikulum nasional gitu ya, di mana kurikulum Merdeka itu sebenarnya memberikan framework. Jadi kalau kita bicara framework, dia tuh kalau rumah tuh dia fondasinya gitu ya, sehingga tiap sekolah itu boleh mengembangkan kurikulumnya sendiri. Nah memang kalau yang seperti itu gitu ya, artinya gurunya harus mau belajar. Karena kan guru harus kreatif, mereka harus bikin rencana pembelajarannya sendiri. Iya gitu ya, yang mereka mau tuh adalah kasih aja nih template-nya, kita minta kayak gimana sih caranya gitu ya. Padahal template kalau kita bicara di Indonesia dikasih template, sekolah di Jakarta Selatan sama sekolah di Jakarta Timur aja jangan-jangan bisa beda. Atau sekolah di Jakarta Selatan tapi ada yang satu di Jalan Besar, satu di Gang aja, muridnya juga bisa beda, gurunya juga bisa beda. Jadi harusnya pembelajarannya, rencananya juga bisa disesuaikan gitu ya. Tapi ada banyak faktor sebenarnya ya. Mungkin kayak enggan untuk belajar lagi. Ada beberapa yang mungkin Bu Windy sampaikan gitu ya, aduh Bu Windy saya tuh udah tua, ntar lagi pensiun, udahlah ngapain sih belajar kayak gini. Itu keluar di omongannya mereka gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang merasa kayak takut salah gitu ya, karena memang bagaimana pengawas atau orang-orang yang memang seharusnya membantu itu bagaimana mereka memberikan limitasi-limitasi gitu ya, sehingga mungkin agak sulit nih untuk kepala sekolah, untuk sekolah, untuk gurunya untuk bisa mengembangkan di luar dari yang diperintahkan oleh pengawas misalnya gitu. Nah sehingga memang kalaupun memang ada guru yang mau berkreativitas, itu juga ada kekhawatiran, ketakutan kalau mereka melakukannya salah. Karena kan mereka kalau guru negeri itu berarti ASN ya gitu ya. Jadi mereka memang harus comply sama aturan dinas gitu, dan termasuk juga mungkin yang jadi atasan-atasan di situ. Nah, tapi kalau swasta gitu ya, ini kaitannya juga sama kompetensi. Kalau misalnya swastanya bagus, mereka punya funding gitu ya, pembiayaan yang cukup baik untuk misalnya mengirimkan gurunya untuk pelatihan, memberikan kesempatan untuk gurunya mendapatkan resources yang banyak. Misalnya kalau Miro lihat di Cikal gitu ya, guru-guru juga punya kesempatan untuk beli buku untuk mereka mengembangkan ilmunya gitu ya, atau dikirim sama Cikal untuk memberi pelatihan. Itu nggak semua sekolah swasta bisa melakukan hal tersebut karena budget constraint gitu ya. Jadi itu juga salah satu yang jadi key issue juga. Kemudian yang berikutnya adalah support dari orang tua dan komunitas gitu ya. Yang saya perhatikan gitu ya, yang Bu Windy perhatikan gitu ya, memang nggak banyak orang tua tuh yang mau terlibat gitu ya dalam pembelajaran murid.
seringkali mereka menganggap bahwa ya udah dikirim ke sekolah itu urusan gurunya gitu ya, pengennya langsung jadi gitu ya. Padahal kita tahu kalau pendidikan itu nggak bisa cuman satu, misalnya di rumah aja atau di sekolah aja ya, dua-duanya harus sama baiknya gitu ya, selaras dan lain sebagainya. Tapi memang di beberapa sekolah gitu ya, khususnya memang untuk yang sosial ekonomi yang menengah ke bawah gitu ya, seringkali bukan saja orang tuanya yang nggak mau, seringkali orang tua tidak bisa gitu ya. Misalnya mereka tidak bisa mendampingi anaknya karena mereka sendiri juga harus bekerja, sehingga ketika anaknya pulang ke rumah juga seringkali orang tuanya tidak ada di rumah untuk mendampingi dan lain sebagainya. Jadi ada banyak persoalan. Nah, kemudian memang menjadi isu berikutnya adalah komunitas ya. Kalau di beberapa sekolah itu seringkali ya sebenarnya itu terjadi juga ya, mungkin kalau di Cika makanya kita ada policy gitu ya, misalnya mikirin anaknya sendiri gitu. Misalnya contohnya kalau di Cika kenapa sih harus dibikin policy food policy gitu, karena kalau nggak dibuat food policy semua akan mikir anaknya sendiri, yang penting anakku makannya sehat, anak orang lain biarin aja gitu kan. Nah padahal sebenarnya kalau misalnya contohnya Miro, misalnya di Cikal tidak ada food policy, terus Miro makanan sehat, terus Miro ketemu temen yang makanannya nggak sehat, kira-kira Miro akan coba-coba nggak sih? Mungkin akan coba juga ya kan gitu. Terus kemudian kantinnya gitu ya, dan di beberapa sekolah itu kan kantinnya mungkin lebih bebas ya untuk menjadi apa ya, menyediakan layanan kantin gitu ya, sehingga mungkin tidak ada proses kurasi yang ketat dan lain sebagainya. Nah sehingga kan makanannya pun juga mungkin kalau nggak ada polisinya nggak ada yang menentukan gitu ya, menetapkan oh ini tuh kayaknya nggak sehat tuh makanannya jadi nggak boleh. Nah kebayang dong kalau misalnya di sekolah-sekolah tuh nggak ada aturannya seperti itu, sedangkan orang tua tuh ngurusin anaknya sendiri gitu, and it's very normal gitu kan. Cuman memang sayangnya nggak semua sekolah tuh dengan sadar pengen ngajak orang tuanya memberikan pelatihan. Kalaupun memang ada yang memberikan pelatihan atau kayak seminar gitu ya, memang nggak semua orang tua juga bisa hadir karena itu tadi bekerja dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya sosial ekonominya menengah ke bawah, kalau mereka nggak ada yang buruh harian, kalau mereka nggak kerja di hari itu mereka nggak dapat uang untuk makan. Jadi sangat kompleks ya Miro gitu ya. Kemudian lupakanlah positif disiplin gitu ya. Pasti kalau seperti itu lebih banyak jatuhnya kekerasan gitu ya. Kalau nggak mau belajar dipukul, dicubit gitu ya, atau hal-hal lainnya yang sifatnya mengancam, atau justru kebalikannya menyogok. Nanti kalau kamu mau mengerjakan ini, kamu mama kasih es krim atau apa gitu. Jadi bentuk parentingnya pun juga itu berpengaruh terhadap masalah pendidikan gitu sih. Anak itu pasti akan nyontoh orang tuanya sampai umur berapapun lah gitu ya. Apalagi anak yang lebih kecil. Jadi kalau orang tuanya senang belajar, itu pasti anaknya akan ngeliat gitu ya. Tapi kalau orang tuanya menunjukkan perilakunya, misalnya di rumah tuh hanya malas-malesan, atau misalnya seharian tuh misalnya di depan layar nonton, atau misalnya di depan handphone gitu kan, itu biasanya anaknya juga akan melakukan hal yang sama. Kalaupun orang tuanya ngelarang, pasti anaknya gini, you also do that, gitu ya. Iya benar nggak? Gitu. Jadi pastinya penting banget sih Miro gitu ya, peran orang tua. Dan penting sekali mau sekolahnya semahal apapun gitu ya. Mulai dari yang sekolah gratis kayak sekolah negeri sampai ke sekolah swasta yang bayaran mahal, peran orang tua tuh tetap perlu gitu, karena kan sekolah tuh bukan bengkel yang kasarnya dari spare parts. Anak tuh kan bukan dari spare parts tuh tiba-tiba jadi you assemble terus tiba-tiba jadi sebuah produk, enggak. Anak tuh udah jadi whole gitu kan, dimana sebenarnya gimana caranya sekolah dan rumah tuh kita
kerjasamanya gimana nih supaya anak ini tuh bisa jadi anak yang punya kompetensi yang baik, kemudian juga karakternya juga baik gitu kan, sehingga memang itu butuh kerjasama, nggak bisa cuman sekolah ngelempar ke rumah atau rumah ngelempar ke sekolah, jadi lempar-lemparan deh gitu kan. Padahal yang anak butuhin itu sebenarnya adalah orang tua dan sekolah yang kerjasama bareng-bareng gitu. Nah, jadi penting banget sih dukungan orang tua tuh nggak mungkin gitu ya. Mungkin bukan maksudnya adalah orang tuanya harus selalu jadi guru di rumah untuk ngajarin gitu. Mungkin belum tentu juga orang tuanya sama kayak tadi Bu ini bilang, begitu udah SMP, I have some lesson yang I cannot help my child. Aku nggak bisa kayak this is too difficult for me. Tapi masih ada yang lain untuk teman diskusi. Sehingga yang dibutuhin anak tuh apa sih? Oh, ngeliatin kebutuhannya dia apa, misalnya minatnya apa sih, kemudian memberikan apa ya, banyak diskusi sama anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya Miro tinggal di rumah yang penuh dengan diskusi gitu ya, itu pasti kebawa ke sekolah. Jadi you are ready to discuss gitu kan, kamu siap untuk berdiskusi. Tapi kalau kamu terbiasa di household yang semuanya kata mama, semuanya kata papa, you don't have a say, di sekolah biasanya pasif. Semuanya mulai di rumah. Semuanya mulai di rumah. Udah pasti semuanya mulai di rumah gitu ya. Jadi itu berpengaruh. Nah, karena misalnya contohnya gini ya, di Cikal kita diajarin anak-anak untuk kritis, ya kan? Terus kita ada diskusi gitu. Kalau misalnya di rumahnya itu tipe yang kayak because I told you so, nggak boleh segala macam, semuanya aturan udah dikasih tahu orang tuanya, nggak boleh ngelawan gini-gini segala macam. Terus kemudian diajarin di Cikal untuk berdiskusi segala macam. Kalau bawa ke rumah lagi gimana? Apa yang terjadi? Iya. Misalnya dikasih instruksi gini segala macam. Why should I do that? Pasti orang tuanya apa? Marah. Padahal dia terbiasa mungkin kayak dia pengen tahu kenapa aku harus melakukan ini. Kalau di keluarga yang biasa terbuka pasti akan gini loh, ini kamu kenapa perlu melakukan ini? Karena ini itu baik buat kamu karena A, B, C, D. What do you think? Gitu kan. Menurut kamu kenapa? Itu banyak-banyak diskusi di situ. Tapi kalau kebayang nggak sih kalau itu nggak sama di rumah dan di sekolah? Sekolahnya kayak Cikal, pengennya lebih komunikasinya dua arah, tapi di rumah tidak diajak komunikasi dua arah. Jadi nggak diterapkan. Jadi tidak diterapkan. Sedangkan kita tahu kompetensi itu bisa terjadi sama anak kalau itu diterapkan secara konsisten gitu. Nah sama sih kalau misalnya sekolahnya bukan di Cikal, di luar itu juga terjadi gitu ya. Biasa di rumah itu, misalnya Bu Windy di rumah biasa kita berdiskusi, berdialog. Kadang ketika kita diskusi ada nggak sih beda pendapat, dan mungkin ada sedikit, betul kan? Pasti ada beda pendapat. Kemudian mungkin ada konflik-konflik yang terjadi ketika kita ngotot dengan pendapat kita masing-masing. Kemudian datanglah ke sekolah yang semuanya harus duduk tenang, nggak boleh kalau gurunya menyatakan harus ngerjain gini, do it my way. Terus ketika kita punya cara lain, apa? Pasti dibilangnya kamu suka ngebantah, kamu suka itu. Jadi kebayang ya, gitu betapa memang. Tapi karena itu sekolah, gitu ya. Kalau di rumahnya tetap, pasti anak itu juga akan tetap punya kritis gitu ya. Karena dia balik lagi ke rumah, itu gurunya mungkin beda tahun ajaran depannya, tapi kalau di rumah orang tuanya tetap sampai tahun ajaran depannya orang tuanya tetap seperti itu. Sehingga penting sekali tuh bagaimana sih orang tua berinteraksi sama anak, bagaimana orang tua memperlakukan anak, itu akan kebawa sama bagaimana dia sebenarnya akan menempatkan dirinya di masyarakat deh. Jadi itu penting banget gitu.